Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha min adabin alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita lanjutkan pada kesempatan ini pada ayat yang ke-23 dari surat An-Nur. 23 sampai ayat 26. Kali ini masih kaitannya dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yaitu pada peristiwa perang Banil Mustalaq dan kaitannya dengan fitnah yang dihembuskan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu kemudian fitnah ini menyebar melalui beberapa orang. Salah satu di antaranya Humnah binti Jahshin, Mistah bin Usasa, Hasan bin Sabit. Ya, ada 4 orang yang dianggap paling berperang dalam penyebaran fitnah terhadap Ummul Mukminin, meskipun sumbernya salah satu di antara mereka yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Baik, kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat. Inna sesungguhnya alladina orang-orang yang yarmuna menuduh al-muhsanat wanita muhsan, wanita yang muhsan yang baik-baik, al-ghafilat yang lalai, maksudnya yang jauh dari apa yang dituduhkan, al-mu'minat wanita yang beriman, lu'inu fid dunya mereka itu dilaknat di dunia wal akhirah dan di yaumil akhir nanti. Walahum adabun adzim dan bagi mereka adab yang besar. Ya. Jadi sekali lagi ayat ini masih berkaitan dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Peristiwa yang menimpa Ummul Mukminin itu sebenarnya sangat menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih sakit lagi karena orang yang terlibat dalam fitnah itu ialah sahabat-sahabat Nabi sendiri, sahabat Rasulullah sendiri. Meskipun mereka sebenarnya terprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah bin Ubay itu orangnya pinter. Dia pinter. Dan dia termasuk orang yang akhir-akhir masuk Islam di Madinah. Karena dia masuk Islam di Madinah itu setelah perang Badar, menjelang perang Uhud. Padahal kita tahu antara Badar dan Uhud
Ada 9 peristiwa penting ya dalam sejarah. 7 diantaranya adalah peperangan. Nah, kita ini biasanya belajar sirah bahwa ada berapa peperangan pada masa Rasul. Biasanya ada 9, ada yang 12 gitu. Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi mengatakan dalam Mukhtasarus Sirahnya, dia katakan ada 100 peperangan yang terjadi dalam waktu 9 tahun. Artinya tiap bulan, kalau mau dirata-ratakan, tiap bulan. Meskipun ada yang 1 bulan 2 kali, ada yang sebulan 2 kali. Seperti itu. Tapi ada juga yang kadang-kadang 2 bulan kemudian baru terjadi peperangan. Jadi beliau sudah menghitung, Muhammad yang orang alergi dengan namanya itu, Wahabi, ya, menulis sebuah buku sirah agak tipis, dia menamainya Mukhtasarus Sirah, ringkasan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan 100 dalam waktu 9 tahun. Coba. Kalau 109 tahun, 9 tahun itu berapa bulan? 108 bulan. Berarti memang sekitar setiap bulan terjadi itu. Setiap bulan. Makanya umat Islam itu menjadi lemah ketika jihad mereka tinggalkan. Jadi mereka saling cakar-cakar karena tidak ada musuh. Ya. Nah, salah satu penanaman ideologi Islam adalah harus jadi pemimpin. Kan itu fungsi kekhalifahan. Coba fungsi kekhalifahan itu apa? Kata Ibnu Taimiyah, pembawa risalah beribadah di muka bumi, pembawa risalah kekhalifahan, pemimpin di muka bumi. Ini dia tugas kita. 3. Maka Islam itu memang harus agresif. Dalam dakwahnya itu harus agresif. Ya. Enggak boleh, jangan ditanamkan Islam itu rahmatan lil alamin, seolah-olah ayat jadi salah. Benar, Islam itu rahmatan lil alamin ketika syariat Allah itu sudah tegak di alam. Kalau syariat Allah masih diinjek-injek, bagaimana bisa jadi rahmat? Mereka yang injek syariat Allah, yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, lalu kemudian berdalih, ya Islam itu rahmatan lil alamin. Menghalalkan segala macam cara dan tidak ada aturan hidup. Mereka inilah yang selalu menyerukan rahmatan lil alamin. Gereja dijaga kedamaiannya, majelis taklim dibubarkan. Rahmatan lil alamin yang bagaimana yang begini? Rahmat enggak kalau majelis taklim dibubarkan? Lalu kemudian gereja dijaga supaya aman. Apa yang jadi rahmat? Kau bolak-balik. Na'udzubillah min dzalik. Udahlah, kita temanya kaitannya dengan Ummul Mukminin yang ditimpa fitnah setelah peperangan. Bayangkan Nabi pulang perang, habis berdarah-darah, pulang ke rumah istri dipitnah berzina. Gimana perasaan Nabi ketika itu? Lalu kemudian Allah menurunkan firman-Nya, membersihkan nama Ummul Mukminin, dan Allah mengancam kepada siapa saja yang terlibat yang suka memfitnah itu. Salah satu ayatnya ialah ayat 23 ini. Sesungguhnya orang yang menuduh wanita yang suci, muhsan, artinya Ummul Mukminin itu muhsanah, wanita yang suci. Dia bukan pezina.
Yang menuduh Ummul Mukminin berzina itu adalah Abdullah bin Ubay, orang munafik. Dengan siapa sekarang ini? Syiah. Yang dedengkotnya kemarin sudah menghadap Allah itu, nggak tahu tuh kayak gimana dia di sana, di alam kubur itu. Mereka mengatakan Ummul Mukminin Aisyah itu, panggilan Ummul Mukminin apa? Humaira. Humaira itu artinya apa? Pipinya kemerah-merahan karena apa kira-kira? Karena putih, karena cantiknya. Datang mereka bilang apa? Ini benar-benar nih dalam majelis disiarkan TV lagi. Aisyah itu orangnya hitam. Nabi sendiri manggilnya Humaira. Udah begitu bilang apa lagi? Pezina. Coba, Bapak, orang yang menyakiti istri Nabi itu sikapnya apa yang diambil Rasulullah ketika itu? Siapa orang yang selalu menyampaikan syair-syairnya mencela keluarga Nabi SAW? Siapa yang Bapak kenal, yang ingat? Lalu Nabi perintahkan setelah salat asar, siapa yang bisa menyelesaikan orang ini? Kata Nabi, siapa yang bisa menyelesaikan orang ini? Lalu kemudian Abu siapa? Salama angkat tangan. Saya Rasulullah. Apakah maksud engkau membunuhnya? Kata Nabi, ya. Melalui syair-syairnya ia mencela keluarga Nabi, menghina keluarga Nabi, dan Nabi merasa terusik. Lalu kemudian Nabi berkata, siapa yang menyelesaikan orang ini? Saya Rasulullah. Apakah maksud engkau membunuhnya? Kata Nabi, ya. Siapa dia yang dimaksud? Ka'ab al-Ashraf, dedengkot Yahudi Bani Nadir, pimpinan Yahudi Bani Nadir, kaya raya, bangsawan, sastrawan, pemuda, ganteng. Semua ada pada dia. Kaya raya, bangsawan, pemimpin Yahudi, sastrawan. Pada masa itu kalau orang sastrawan itu orang pintar, pujangga. Udah begitu ganteng lagi, masih muda. Ka'ab al-Ashraf. Lalu kata Nabi, siapa lagi? Angkat tangan Abu Nailah, saya Rasulullah. Saudara sesusuan Ka'ab al-Ashraf, saya Rasulullah. Siapa lagi? Sampai 5 orang angkat tangan. Maka Nabi membentuk pasukan khusus. Pasukan khusus untuk membunuh pimpinan Bani Nadir. Lalu kata Abu Salamah, ya Rasulullah, boleh nggak saya membuat skenario seperti ini? Gimana kata Nabi? Saya akan buat begini, saya akan menemui dia. Wahai Ka'ab al-Ashraf, sudilah kiranya engkau meminjamkan kepadaku beberapa wasak dari gandummu. Ini orang Mekah yang datang ini, Muhammad benar-benar menyusahkan kami. Menjelek-jelekan Nabi, tapi tujuannya untuk mencapai target. Sudikah kiranya engkau memberi pinjaman kepadaku dalam beberapa wasak untuk gandum, untuk makanan kami. Kata Ka'ab, oke. Tapi ada jaminannya. Waduh, gimana nih, saya nggak punya apa-apa untuk jaminan. Istri kamu gimana kalau jadi? Jangan, kamu ganteng, udah. Nanti benar-benar istri kamu anak kamu, jangan. Terus apa dong kata jaminannya? Gimana kalau pedang saya? Oke, kata Ka'ab. Gak lama kemudian datang lagi saudara sesusuannya, Abu Nailah. Sama omongannya begitu. Ini sebuah skenario dibuat oleh Abu Salamah. Ya wahai Ka'ab, sudilah kiranya engkau memberikan beberapa wasak gandum kepada kami. Ini orang Mekah datang benar-benar nyusahin kami. Maksudnya Muhammad Rasulullah SAW. Kata Ka'ab, nah ini saatnya saya menghancurkan Muhammad. Pengikutnya udah mulai pada balik ke saya nih. Padahal ini permainan di balik permainan dah.
Oke, katanya. Kami ada beberapa orang, kata dia. Berapa orang? Kami berlima. Padahal 5 orang ini pasukan khusus yang dibentuk oleh Nabi. Oke. Kapan kita ketemu? Gimana kalau kita ketemu nanti pada saat bulan purnama? Siap? Nah, terjadi. Pas pada malam bulan purnama itu, datanglah Abu Salamah ngetuk pintunya. Abu Sa'ani, Ka'ab baru saja nikah. Pengantin baru dia. Orang ketika itu nggak ada batasan berapa istrinya. Kalau kita ini sekarang ini, istrinya kayaknya setia benar gitu. Satu-satu, semuanya. Kalau dia nggak, mau 2, mau 3, mau 4, mau 5 gitu. Nggak masalah. Ini Ka'ab baru nikah lagi. Bukan lagi pernikahan pertama, baru nikah lagi. Dia bangun dari tempat tidurnya. Kata istrinya, mau kemana kamu? Ini malam pertama lagi untuk istrinya. Mau kemana kamu? Enggak, kami para bangsawan, jika sesama bangsawan bertemu, tidak boleh diganggu oleh yang lain. Kata istrinya, saya mendengar percikan darah pada malam hari ini. Tidak, dia tetap keluar. Ketemulah dia dengan Abu Salamah. Hai Abu Salamah, gimana kalau kita jalan-jalan malam ini mengitari bukit ini? Ayo. Jalan-jalanlah mereka. Teman-teman saya ada di sana. Ayo kita ke sana. Nah, jalan ke sana. Di sana Abu Nailah ada. Itu parfumnya harum sekali, luar biasa menyengat. Sangat harum. Sampai di sana, salaman, berpelukan. Ya. Lalu kemudian rambutnya dicium oleh Abu Nailah. Harum bener rambutnya. Kamu pakai parfum apa ini? Kata, oh iya ini parfum mahal, kata dia. Jalan. Di tengah jalan, kata Abu Nailah, boleh nggak saya cium lagi rambut kamu? Silakan. Dikasih lagi kepalanya. Dicium lagi sama Abu Nailah. Wah harum benar-benar parfum luar biasa katanya parfum kamu. Di tengah jalan minta lagi ketiga kalinya. Boleh nggak saya cium lagi rambut kamu itu? Silakan, dikasih lagi. Pas ketika itu udah tarik, dia minta ke teman-teman, ayo tikam. Nah, ditarik kepalanya, yang lain maju, disabet dengan pedang. Rupanya dia jago bela diri juga. Mengelak, gak kena. Yang kena siapa? Sahabat yang lain. Kakinya hampir putus. Lalu maju yang lain, cuma sebatas melukai. Ini orangnya memang luar biasa orang ini. Abu Salamah melihat kejadian itu, dia cabut sangkurnya, sangkur Arab yang dipakai nyembeli onta itu, tajam banget. Dia ambil, dia tusuk perutnya, sampai dia dorong ke bawah sampai kemaluannya. Dan itu yang menyebabkan dia mati. Tengah malam, mereka kembali ke Madinah. Sambil membawa kepalanya, Ka'ab al-Ashraf, pemimpin Bani Nadir. Ketika mereka sampai di kuburan Baqi, mereka takbir, Allahu Akbar. Nabi menyambut dari rumah juga lari-lari sambil takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan Abu Salamah melemparkan kepalanya. Ini ya Rasulullah, kepala Ka'ab al-Ashraf. Nabi malam itu nggak bisa tidur. Hanya berdoa, terus berdoa, mendoakan pasukan khususnya ini. Dan alhamdulillah mereka berhasil. Sahabat tadi yang dipapah karena betisnya hampir putus, Nabi hanya meludahin, sembuh. Dan sampai mati nggak pernah luka lagi betisnya. Itulah mukjizat Rasulullah. Jadi kisah ini adalah Ka'ab seorang penyair, dengan syairnya dia menyakiti istri dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan karena perbuatannya tersebut Nabi marah dan memerintahkan kepada sahabat, bahkan membentuk pasukan khusus, habisi orang ini. Lalu bagaimana bapak-bapak yang sekarang orang gunakan media televisi sambil mencelah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Dulu Nabi membentuk pasukan khusus menghabisi Ka'ab al-Ashraf karena mereka melecehkan keluarga Rasulullah SAW.
Kita kayaknya bisa-bisa aja. Gak ngaruh sedikit. Dan mereka makin leluasa. Ditambah lagi dengan jumlahnya katanya yang udah sampai 4 jutaan. Jadi mereka merasa semakin kuat, semakin seenaknya mencela keluarga Nabi. Itulah Allah nyatakan, siapa yang menuduh wanita muhsanah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang muhsan, yang jauh dari apa yang dituduhkan, dia wanita mukminah, lu'inu fid dunya wal akhirah, dia dilaknat di dunia dan di yaumil akhir nanti, walahum adabun alim, dan baginya adab yang pedih. Siapa? Mereka yang menghina dan merendahkan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mestinya sikap kita seperti sikap Al-Quran ini. Lu'inu, dilaknat di dunia, dilaknat di akhirat. Dia dilaknat di dunia, maka Nabi menjatuhkan hukuman mati kepada Ka'ab al-Ashraf, meskipun tidak dalam bentuk pengadilan. Karena ini bagaikan dua negara yang bertetangga, Nabi menjatuhkan hukuman dengan pasukan khusus yang dibentuk oleh Nabi menghabisi Ka'ab al-Ashraf. Tidak hanya Ka'ab, Pak, ya. Ada 2 kepala suku terbesar yang pernah Nabi habisi dengan membentuk pasukan khusus. Baik. Kalau dari segi tafsir dinukil, saya ringkas dalam beberapa tafsir bahwa ayat ini ditujukan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha secara khusus, merupakan salah satu pendapat, dan yang lain mengatakan hiya fi Aisyah wa sairu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk Aisyah radhiyallahu anha dan istri-istri Nabi yang lain. Ya. Kemudian hadal wa'id liman asarra 'alal qadar. Ancaman ini ditujukan kepada mereka yang terus saja memfitnah, menuduh, ya, sesama muslim, ngaco terus. Kemarin dia berhasil memecah belah umat Islam, sekarang dia lakukan lagi, lusa dia terus saja dia itu perbuatannya. Oh, rupanya duitnya dia dari situ. Ya, pendapatan dia itu dari hasil memecah belah umat Islam. Ini yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Kamu akan menemukan orang-orang yang menjual agamanya hanya karena mencari keuntungan duniawi. Na'udzubillah. Innahu amul li jami'in nasi likazfatin min dzakarin aw unsa. Tapi ada yang mengatakan ini dikhususkan kepada orang-orang Mekah. Nazalat fi musyriki Makkah. Kenapa? Karena setiap wanita yang hijrah ke Madinah, mereka bilang, yang hijrah itu, tahu nggak kalian kenapa dia hijrah? Perempuan-perempuan ini gatel. Ya. Jadi dituduh semua wanita yang hijrah ke Madinah oleh orang-orang musyrik Quraisy, wanita yang gatel. Dia memburu kelamin yang hijrah ke Madinah. Tuh, orang-orang yang hijrah digituin sama mereka. Jadi orang-orang yang mencoba memperbaiki diri itu jangan dipikir nggak ada resikonya. Kalau sekarang orang ngomong apa itu masih biasa. Kalau dulu fitnahnya sampai begitu. Dia itu hijrah karena memburu si A, si B. Ini biasa, wanita gatel. Begituin. Padahal kita lupa bagaimana Abu Salamah hijrah, ya, bersama dengan istrinya Ummu Salamah. Dia adalah orang yang kedua hijrah ke Yasrib. Apa yang terjadi? Orang ini punya anak 1. Abu Salamah ini punya anak 1. Ketika dia mau hijrah, didengar oleh keluarga Ummu Salamah. Keluarga Ummu Salamah bergerak mencegah. Cara pencegahannya gimana? Mereka ingin merebut anaknya. Pertama dia rebut dulu istrinya. Enak aja,
mau bawa keluarga kami hijrah. Diambil istrinya, di penjara, ditahan istrinya. Lalu kemudian, lah kan ada anaknya, diperebutkan. Keluarga Abu Salamah dengar, akhirnya anak itu jadi perebutan. Satu megang tangan kanan, sebagian megang tangan kiri. Abu Salamah tangan kanan, Ummu Salamah tangan kiri, diperebutkan sampai putus tangannya. Anak kecil diperebutkan yang mau hijrah ini. Sampai Ummu Salamah ketika ditahan di Mekah itu kurus, hitam, tiap hari menyampaikan syair-syair itu. Karena sudah berbulan-bulan seperti itu, keadaannya sangat menyedihkan. Saudara-saudaranya pada ngomong, udahlah, apa kalian tega melihat adik kalian begini? Udah kurus, udah penyakitan, anaknya udah putus tangannya, suaminya udah pergi, masa kalian masih nahan aja? Akhirnya apa? Ya udah, biarin aja ikut dengan suaminya deh. Mudah-mudahan dia kesehatannya bisa lebih baik. Kembali dia hijrah juga menyertai, mengikuti suaminya. Diantar oleh Abul Bukhturi sampai ke Kuba. Karena pada waktu itu mereka berkumpul di Kuba. Seperti itu. Itu cara mereka hijrah. Sampai anaknya putus, orangnya sakit-sakitan, mempertahankan keyakinannya. Dituduh hijrah karena gatal. Na'udzubillah min dzalik. Berikutnya ayat 24, yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Kapan azab yang sesungguhnya mereka akan mendapatkannya? Yaitu ketika lidah mereka menjadi saksi, kaki mereka menjadi saksi disebabkan perbuatan mereka di dunia. Atau surah Yasin ayat 65, itu kan terkenal. Fal yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini kami kunci mulut-mulut mereka yang suka berdusta itu. Wa tukallimuna aydihim. Tangan mereka ini yang akan berbicara. Kaki mereka akan berbicara. Kulit mereka akan berbicara, menjadi saksi dengan apa yang dilakukan mereka di dunia. Mendapatkan balasan yang setimpal. Jadi enggak ada yang tersembunyi. Lidah ini boleh berbohong, tapi kulit ini enggak bisa berbohong, tangan enggak bisa, kaki enggak bisa. Qalu antakanallahu alladzi antakal asya. Kata mulutnya, kenapa kamu menjadi saksi kepada diriku? Dia bilang, Allah yang nyuruh kami ngomong. Allah yang merintahkan kami bicara. Ya. Dan kami tidak bisa mengelak apa-apa. Kata kulit, kata tangan, kaki, semuanya pada ngomong begitu. Makanya Nabi bilang, al-mautu yakshifu asyrarakum. Kematianmu akan membongkar seluruh rahasiamu. Sekarang boleh tenang-tenang. Korupsi berapa ya? Tenang-tenang aja. Zina di mana-mana tenang. Dunia orang terbatas pengetahuannya, tapi kata Nabi, al-mautu yakshifu asrarakum. Kematianmu yang akan membongkar seluruh rahasiamu. Di dunia memang tidak tahu, tapi Allah yang Maha tahu akan membongkar melalui dirimu sendiri. Tanganmu, kakimu, kulitmu, lidahmu akan berbicara di hadapan Allah. Mulutmu akan protes. Kenapa kamu menjadi saksi memberatkan diri kamu ini, diri saya ini? Mereka menjawab, Allah yang perintahkan kami berbicara dan kami enggak bisa ngelak. Maka kami pun ngomong apa adanya. Kata kaki, ya Allah, akulah yang ngantar dia ke tempat prostitusi itu. Nah, ya Allah, akulah yang membawa dia menemui perempuan ini. Kata tangan, ya Allah, akulah yang memegang uang yang haram itu. Nah, semua nggak ada yang bisa mengelak. Nggak ada lagi yang bisa mengelak. Ingat, Nabi tegaskan, kematianmu akan membongkar seluruh rahasiamu. Jadi nggak usah punya istri sembunyi-sembunyi, terang-terangan aja. Iya, langsung aja.
Halal kok perintah Quran. Ya. Masa Allah izinkan bapak-bapak mengharamkan? Pak, masalahnya di rumah bisa jadi masalah. Nah, itu dia. Punya budaya kayak orang Arab. Dulu saya punya ini, itu Dr. Ali Ad-Dakhilullah, istrinya 3, Pak. Istrinya 3, Dr. Ali Ad-Dakhilullah. Dia ngontrak di Cempaka Putih, rumahnya 3 lantai. Istri pertama lantai 1, istri kedua lantai 2, istri 3 lantai 3. Anak mereka semuanya main bareng. Satu ayah, aman, nggak berantem tuh. Jadi masalahnya itu kita trauma sebelum melakukan. Kalau trauma sudah melakukan mending. Ini trauma belum melakukan. Sekarang contohkan dulu baru trauma, Pak. Insya Allah. Ini bukan memprovokasi, ini menyemangati bapak-bapak sebenarnya. Supaya bayangkan kalau punya 2 istri yang ahli surga, masa mau membiarkan bapak-bapak masuk neraka? Kan nggak mungkin kan? Punya 2 istri soleh, dua-duanya ahli surga, ya, mengetahui suaminya calon ahli neraka, nggak mungkin. Pasti dia akan berusaha menyelamatkan suaminya dengan memberikan syafaat, ya, sehingga suami juga masih surga. Kan mantep tuh. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Baik, ayat 25. Yaumaidin, pada hari itu, yuwafihimullahu dinahumul haq. Allah akan memberikan balasan yang setimpal, yang pas. Wa ya'lamun, dan mereka mengetahui annallaha huwal haqqul mubin, bahwa sesungguhnya Allah adalah hak kebenaran yang nyata. Ya. Terakhir ayat 26 kita ambil. Al-khabisat, masih Ummul Mukminin ini, masih Aisyah radhiyallahu anha. Al-khabisat, wanita yang keji, lil khabisin, hanya untuk laki-laki yang keji. Maksudnya wanita pezina hanya untuk laki-laki pezina. Wal khabithun, laki-laki yang keji, lil khabisat, untuk wanita-wanita yang keji. Wat thayyibat, wanita yang baik-baik, lit thayyibin, untuk laki-laki yang baik-baik. Wat thayyibun, dan laki-laki yang baik-baik, lit thayyibat, untuk wanita yang baik-baik. Ulaika, mereka itulah, mubarrauna mimma yaqulun, dijauhkan dari apa yang mereka katakan, dari fitnah yang mereka katakan. Lahum maghfirah, bagi mereka adalah ampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Ini kembali lagi kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan bahwa Allah katakan wanita pezina hanya cocok untuk laki-laki pezina. Artinya kalau Aisyah itu pezina, tidak pantas menikah dengan seorang nabi dan rasul, karena nabi dan rasul bukan pezina. Ya, karena dia itu istri Nabi, nggak mungkin dia itu pezina. Gitu. Wat thayyibun lit thayyibat, laki-laki yang baik-baik untuk wanita yang baik-baik. Rasul itu adalah orang yang baik-baik, maka tentu istrinya adalah istri yang baik-baik. Berarti Aisyah itu adalah wanita yang baik-baik. Gitu. Itu salah satu penafsiran. Yang kedua, ada yang mengatakan al-kalimatul khabisah, kata-kata yang kotor itu lahir dari wanita yang kotor. Ya. Kata-kata yang baik-baik itu lahir dari orang yang baik-baik. Maka yang suka ngomong kotor itu emang dia kotor. Karena kata-kata yang kotor itu lahir dari orang yang memang kotor jiwanya. Kata-kata yang baik-baik lahir dari orang yang jiwanya baik-baik.
Dan itu yang ditarjih oleh Imam Al-Qurtubi, bahwa ini adalah penafsiran yang paling pas. Bahwa orang mukmin karena dia beriman, maka lisannya pun juga beriman, sehingga lisannya hanya berbicara dengan pembicaraan yang baik-baik, bukan hal yang kotor-kotor. Ya, orang kafir, orang musyrik, dia ngomong kotor karena memang mereka itu musyrik, bukan orang yang baik-baik. Wallahu alam. Berikutnya, Ummul Mukminin pernah berkata begini, aku diberikan 9 keistimewaan, tidak diberikan kepada wanita manapun. Ini Aisyah radhiyallahu anha hendak membuktikan dirinya bahwa dia itu thayyibat, wanita yang baik-baik. Maka dia munculkan 9 keistimewaan yang ada pada dirinya yang tidak dimiliki oleh wanita manapun di dunia ini. Dan yang memiliki itu hanyalah wanita yang baik-baik. Baik, apa itu kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Yaitu, inna Yusuf alaihi salam lamma rumiya bil fahisha barra'ahu Allahu ala lisanin sabiyyin fil mahdi. Sesungguhnya Yusuf alaihi salam ketika dia dituduh berzina, maka dia dibersihkan oleh Allah namanya melalui seorang bayi yang ada dalam ayunan. Ya, bahwa dia itu adalah seorang nabi, dia itu adalah seorang rasul yang tidak mungkin melakukan perbuatan zina. Jadi Nabi Yusuf dibersihkan namanya melalui seorang bayi yang sedang diayun. Itu pertama kata Ummul Mukminin. Yang kedua, inna Maryam lamma rumiyat bil fahishati barra'aha Allahu ala lisani ibniha Isa salawatullah alaihi. Ketika Maryam dituduh berzina, dia dibersihkan namanya melalui putranya Isa bin Maryam yang sedang diayun. Ya. Isa bin Maryam yang ngomong, saya ini adalah Rasul Allah. Allah akan memberikan saya kitab dan saya akan disucikan dan saya akan menjadi seorang rasul, kata Nabi Isa alaihissalam, masih bayi ketika ibunya dituduh berzina. Itu yang kedua. Wa inna Aisyah lamma rumiyat bil fahisha, tapi tatkala Aisyah dituduh berbuat zina, barra'ahallahu ala lisan ibniha, barra'ahallahu ta'ala bil Quran. Ketika Aisyah dituduh berzina, Allah langsung dari langit menurunkan ayatnya membersihkan nama Aisyah. Artinya Allah langsung. Kalau yang lain melalui anak kecil, ya kan? Maryam melalui putranya yang masih bayi, Yusuf melalui bayi yang sedang diayun, ya, mereka disucikan namanya melalui itu. Tapi untuk Aisyah, Allah langsung yang membersihkan namanya, dan Allah tidak ridha melalui ciptaannya untuk membersihkan nama Ummul Mukminin karena kaitannya dengan kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah sendiri yang membersihkan. Begitu istimewanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Fama radiyallahu bi bara'atin sabi. Allah tidak ridha Aisyah dibersihkan namanya melalui bayi. Allah enggak ridha. Wala nabiyyin hatta barra'aha Allah bi kalamihi minal katsfi wal buhtan. Dan Allah tidak ridha Aisyah dibersihkan namanya melalui rasulnya, Rasulullah SAW. Enggak. Tapi Allah sendiri yang langsung membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha. Itu kata beliau. Berikutnya diriwayatkan dari Ali bin Zaid bin Jud'an, ya, dan seterusnya. Aisyah berkata, kelebihan saya apalagi? Laqad nazala Jibril alaihi salam bi surati fi rahatihi hina amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyatazawwajani. Jibril pernah turun dari langit, dia merubah bentuknya. Jibril merubah bentuk. Wujudnya kayak gimana? Dia persis Aisyah radhiyallahu anha. Jibril dari langit berbentuk Aisyah. Mukanya persis Aisyah, badannya persis, semuanya Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha.
turun kepada Rasulullah SAW. Hai Muhammad, nikahi orang yang kayak saya ini, kata Jibril alaihissalam. Nikahi. Maka Nabi mencari ini siapa? Nabi gak pernah lihat. Nabi punya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nabi silaturahim lalu kemudian ngadu. Wahai Abu Bakar, baru saja Jibril datang kepadaku, menyuruh saya menikahi gadis yang wujudnya begini, usianya kira-kira sekian. Dia gambarkan semua, tapi saya nggak tahu siapa tuh orang. Maka masuklah Abu Bakar radhiyallahu an ke dalam. Lalu dia memetik sekuntum bunga, diberikan kepada Ummul Mukminin. Kata Abu Bakar kepada putrinya, ini bunga, kamu kasih ke tamu ayah yang ada di luar itu. Maka keluarlah Aisyah membawa bunga itu menghadap Rasulullah, lalu diberikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu dia masuk lagi. Keluarlah Abu Bakar, kata Nabi, itu putrimu, hai Abu Bakar. Ya Rasulullah. Coba, Allah langsung menikahkannya. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Enggak mungkin wanita pezina yang begini. Ya. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Berikutnya, walaqad tazawwajani bikran wa ma tazawwaja bikran ghairi. Dan aku adalah perempuan satu-satunya yang perawan dinikahi Nabi SAW. Istri Nabi yang lain gak ada yang perawan, cuma saya doang, kata Aisyah radhiyallahu anha. Itu berikutnya. Berikutnya adalah walaqad tuwfiya sallallahu alaihi wasallam wa inna ra'sahu la fi hijri. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di atas pangkuanku. Jadi ketika Nabi wafat itu dalam pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Berikutnya, walaqad kubira fi baiti. Rasulullah kekasih Allah dikuburkan persis di kamar saya, enggak di tempat yang lain. Coba, sahabat dikubur di Baqi, tapi Nabi di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Walaqad khaffatil malaika bi baiti. Malaikat itu senantiasa di atas rumah Aisyah, itu merentangkan sayapnya sambil berdoa. Malaikat rahmat. Itu siang malam seperti itu. Wa angkanal wahyu la yanzilu alaihi wa huwa fi ahli fayansirifu anhu. Dan setiap kali wahyu turun, ya, Nabi di keluar istrinya yang lain, Jibril tidak mau menyampaikan wahyu kalau Nabi tidak di rumahnya Aisyah. Maka Nabi kalau mendengar kan ada isyarat, langsung Nabi lari pulang ke rumahnya Aisyah. Barulah Jibril alaihissalam turun menyampaikan wahyu. Coba, wanita begitu yang dituduh berzina. Berikutnya, wa in kana la yanzula wa ana ma'u fi lihafi fama yubnini an jasadihi. Kadang-kadang Jibril datang dan saya satu selimut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak ada selembar kain pun yang membatasi antara kulitku dengan kulit Rasulullah SAW. Tapi Jibril datang membawa wahyu. Coba, manusia macam apa? Kalau memang dia itu berzina, kulit Nabi bersentuhan dengan kulit Aisyah radhiyallahu anha, mereka satu selimut, Jibril datang membawa wahyu. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Wa inni labnatu khalifatihi wa sadiqih. Dan saya adalah putri sahabatnya dan khalifahnya yang pertama. Walaqad nazala udri minas sama. Dan saya adalah wanita satu-satunya yang dijelaskan seluruh persoalannya tentang fitnah ini turun langsung dari langit. Coba siapa di antara sahabiah yang Allah lakukan seperti itu? Enggak ada. Ya. Kemudian walaqad khuliqtu tibah wa inda tibin. Dan saya dicipta dari keturunan yang baik-baik. Silsilah saya jelas, keturunan saya itu dari siapa. Nasabnya nasab orang yang baik-baik. Dan walaqad wu'ittu maghfirata wa rizqan karima. Dan saya dijanjikan oleh Allah bahwa saya akan diampuni dosanya dan diberikan rezeki yang mulia di surga nanti. Dijanjikan surga langsung oleh Allah dan dijanjikan ampunan langsung dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang begini yang dituduh berzina, yang begini yang selalu dihebohkan oleh orang-orang Syiah itu dengan segala kalimat-kalimat yang merendahkan dari mereka. Wa na'udzubillah min dzalik. Itulah penjelasan di ayat 26 dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Semoga kita termasuk di antara pengikut Rasulullah yang menjaga kehormatan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Ada tanya jawab? Oh, iya. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi, ya kenapa Nabi Lut, Nabi Nuh, istrinya termasuk di antara justru yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dulu kata-katanya. Khaba'is, khabisa, kata khabisa itu adalah pezina. Ya, al-khabisat, wanita pezina. Khaba'is itu adalah zina. Jadi, apakah para nabi, Nabi Lut dan Nabi Nuh itu istrinya masuk dalam kategori khaba'is? Sebenarnya kalau kita kembalikan kepada asal kata dari kata khabisa itu sendiri, tidak ada juga penjelasan dalam Al-Quran atau dari manapun bahwa istri Nabi Nuh dan Nabi Lut itu masuk dalam kategori khabisa jika dibawa kepada pemaknaan itu pezina. Ya, jadi istri Nabi Nuh itu bukan pezina. Istri Nabi Lut itu sebenarnya bukan pezina. Mereka adalah orang wanita-wanita matre. Termasuk istrinya siapa? Yang dibuat sinetron di Betawi, Samson Betawi, Syamun Al-Ghazi. Syamun Al-Ghazi juga sama, istrinya itu matre. Gitu. Jadi karena materi, bukan karena urusan fahisyah, bukan karena urusan zina tadi itu. Syam itu sampai dia rela suaminya itu dicincang karena dijanjikan oleh raja ketika itu harta yang melimpah, dan dia rasul Allah, Nabi Syamun itu. Tapi dia adalah rasul yang tidak punya pengikut satupun. Ya, tapi dia rasul yang luar biasa kuat. Ya, jadi tahu sebab turunnya inna anzalnahu fi lailatul qadar? Ya, yang dikatakan bahwa satu malam lebih baik dari 1000 bulan, itu adalah Nabi Syamun Al-Ghazi yang berperang selama ribuan bulan. Dia bertempur melawan Romawi atas perintah Allah dan dia mengalahkan. Cuma dia tidak punya pengikut, gitu. Tapi dia pernah ditangkap sampai lidahnya dipotong, mulutnya, hidungnya dipotong, kupingnya, tangannya dipotong. Itu karena istrinya dijanjikan harta. Itu juga terjadi pada Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut itu kan dijanjiin harta. Ya, kami akan kasih kamu begini kalau kamu membocorkan ada laki-laki ganteng, padahal itu malaikat kan. Wah, dia bocorkan lagi ke mereka, kan dijanjikan duit. Jadi Nabi siapa? Ayub juga sama. Nabi Ayub itu karena duit juga, karena harta. Jadi istri para nabi itu sebenarnya bukan khabisa, bukan pezina, tapi istri yang tadi menyalahi, ya, kayak mengkhianati suaminya itu rata-rata karena materi. Ya, Nabi Lut karena materi, Nabi Syamun karena materi, Nabi Ayub karena materi, semuanya karena materi, Pak. Gitu. Mereka bukan pezina, bukan. Ya, Al-Quran menjelaskan al-khabisat, wanita pezina hanya cocok untuk laki-laki pezina. Ini sejalan dengan ayat 3 surah Nur. Ya, az-zani la yankihu illa zania. Laki-laki pezina tidak pantas menikah kecuali dengan wanita pezina. Seperti itu, Ustaz.
Syukran, Allahu a'lam. Ada yang lain? Atau cukup? Baik, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.